Masyarakat dunia saat ini sedang mengalami kepanikan luar biasa disebabkan adanya coronavirus disease 2019 COVID-19 yang sudah dinyatakan pandemi oleh WHO. Di Indonesia, jumlah pasien kasus corona terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah sudah menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional non-alam. Penetapan status kebencanaan itu seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif virus corona di Indonesia yang makin bertambah dari hari ke hari. Sebagai bencana non-alam, diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk ambil peran dalam menangani bencana virus corona ini. Apabila dilihat dari sebaran pandemi ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah selaku pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyatnya tidak henti-hentinya memberikan informasi, edukasi, dan motivasi guna menghadapi pandemi corona ini agar tidak meluas dan memperparah keadaan. Demikian halnya peran media massa. Sebagai agen informasi, sudah barang tentu tidak henti-hentinya menyampaikan informasi terkait dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pandemi yang sekarang sedang melanda dunia ini. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih paham terkait dengan perkembangan pandemi virus yang makin mengganas merenggut ribuan jiwa manusia ini. Bahkan, ada beberapa media yang sudah bergerak sebagai penghimpun dana bantuan dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat dan juga rumah sakit yang memang membutuhkan banyak biaya. Selanjutnya yang tidak kalah penting ialah bagaimana peran besar dari pihak TNI dan Polri yang dengan serius bekerja penuh semangat, ikut aktif terlibat dalam berbagai kegiatan terkait dengan penanganan pandemi virus ini. Mereka bekerja bahu-membahu, siang dan malam hampir tanpa henti, terjun di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Bahkan yang harus kita beri apresiasi lebih ialah pengorbanan para dokter dan para medis yang berjuang bertaruh nyawa demi menyelamatkan para korban pandemi virus corona. Mereka berjuang mempertaruhkan seluruh hidupnya, bahkan tidak sedikit para dokter dan perawat yang menjadi korban meninggal dunia. Pertanyaannya, di manakah peran partai politik saat ini? Bayangkan, seandainya saat ini tidak ada pandemi corona, tahun ini ialah tahun politik yang akan diselenggarakan pilkada serentak di 270 daerah pemilihan. Seandainya tidak ada pandemi virus corona, kita memasuki masa kampanye yang hingar-bingar penuh dengan perang poster antar kandidat. Tentu, tidak hanya perang poster, kita masih ingat pada saat musim kampanye. Ada banyak yang gratis tetapi bukan bantuan, melainkan dari para kandidat yang butuh dukungan politik. Begitu hebatnya mesin politik memainkan suasana. Seketika orang-orang di kampung dibuat heboh kedatangan tim sukses bagi-bagi sembako. Isinya ya lumayan cukup untuk mengurangi ongkos bulanan. Ada beras, gula, garam, minyak goreng, dan lain-lain. Supaya lebih afdol diberi kaos gratis bergambar dan bernomor punggung yang disponsori pasangan calon yang berjanji akan menyejahterakan rakyat. Saat itulah partai politik berubah wujud bagaikan dewa penyelamat yang datang dari elit partai tertentu membawa semangat kesejahteraan dan dibumbui semboyan untuk menyejahterakan rakyat. Dan perlu digarisbawahi itu hanya terjadi pada masa kampanye. Sangat amat disayangkan. Namun, dalam kondisi genting seperti sekarang ini, ketika rakyat butuh orang-orang yang dahulunya pengobrol janji kesejahteraan, semuanya hilang lenyap entah kemana. Terlepas dari persoalan politisasi, mestinya ada sikap kepedulian kepada rakyat yang sedang berupaya agar selamat dari kengerian pandemi ini. Pada saat rakyat panik karena kelangkaan masker dan cairan pembersih tangan, politikus sibuk bahkan mencari kesalahan para pejabat, menteri, hingga presiden. Bahkan perang tagar di Twitter, saat rakyat butuh masker, gak mungkin bergantung penuh pada pemerintah yang super sibuk mencegah dan menangani penyebaran virus corona. Pada situasi ini mestinya ada politikus yang sedikit peduli menyiapkan alat pelindung diri, ikut meringankan beban penderitaan rakyat. Setidaknya mereka mau turun tangan untuk menenangkan rakyat yang panik dan ketakutan menghadapi pandemi yang kian mengganas ini. Bahkan sampai saat ini hampir sulit ditemukan partai politik yang membagi-bagikan masker dan cairan pembersih tangan. Setidaknya membuat cairan pembersih tangan untuk dibagi-bagikan kepada rakyat. Namun apa daya, beginilah wajah politik kita yang sebenarnya sangat berbeda ketika kampanye atau musim politik. Jangankan bagi-bagi masker, membantu rakyat agar tenang sepertinya sulit didapatkan. Lain cerita saat masa kampanye, apapun bisa diberikan selama dipandang sebagai sarana memikat hati rakyat untuk mendapatkan dukungan.
Dari definisi dan tujuan serta fungsi dari partai politik dapat dirumuskan secara umum ialah sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah. Begitu pula sebaliknya. Secara garis besar, partai politik merupakan organisasi yang diciptakan untuk membantu mewujudkan visi pembangunan pada segmen demokrasi dan politik, yang tujuan akhirnya ialah demi kesejahteraan rakyat. Disinilah dituntut adanya tanggung jawab moral partai politik kepada rakyat untuk memastikan adil dan makmur benar-benar terwujud, entah melalui jalur parlemen atau non-parlemen. Akan tetapi agak kurang rasanya kalau hanya sibuk bermain pada jalur parlemen melalui kader-kader politikusnya tanpa memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Pemerintah sudah menetapkan pandemi ini sebagai bencana nasional alam. Status kebencanaan ini diperkirakan berlangsung relatif lama sesuai dengan kondisi penanganannya. Seluruh pemangku kepentingan mestinya terlibat di dalamnya dan diberikan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Bila dibawa dalam konteks pandemi virus corona di Indonesia, narasi ini sangat berkaitan erat sikap peduli terhadap kualitas kesehatan rakyat. Namun, faktanya partai politik ini justru sibuk memikirkan nasib pemilihan kepala daerah karena pandemi corona dan menunggu skema dari penyelenggara agar pilkada tidak memicu bertambahnya jumlah kasus virus corona. Kepedulian terhadap pandemi corona ini ialah soal kemanusiaan yang mestinya menjadi tanggung jawab bersama. Menghadapi situasi itu, bila berpikir oportunisme taktis, kemudian partai politik mau bagi-bagi masker, cairan pembersih tangan atau sarung tangan, sangat menguntungkan partai politik, bukan? Yang bersangkutan agar tetap mendapat kepercayaan di tengah-tengah pandemi ini, mengingat keadaan ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Bayangkan, andai kata semua partai politik berlomba-lomba membagikan masker, cairan pembersih tangan, dan keperluan lain terkait dengan pandemi ini kepada rakyat. Sisi keuntungannya ialah mampu menjaga hasrat rakyat berpolitik agar tetap stabil. Maka potensinya munculnya stigma partai politik yang hanya hadir menjelang pilkada saja. Pada saat bersamaan, partai politik akan lebih dikenal oleh rakyat karena kepeduliannya, bukan hanya peduli kepada kita ketika masa kampanyenya saja. Berbicara perihal hoax, Indonesia hari ini selain terkena wabah besar COVID-19, Indonesia juga sedang diserang dengan isu-isu hoax. Hoax tersebut banyak bermunculan di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Jumlahnya bahkan tidak tanggung, yaitu sekitar ribuan, sebagaimana yang data dihimpun oleh Menkominfo RI. Tentunya bukan tanpa alasan isu tersebut muncul membawa berbagai kepentingan oleh para pembuatnya, mulai dari kepentingan ekonomi, politik, bahkan sampai dengan kepentingan untuk mengacaukan atau memecah belah kehidupan berbangsa. Dengan kecepatan informasi yang hari ini kita miliki, akan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan sosial masyarakat karena tidak semua masyarakat bisa menangkap dengan baik dan membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang menyesatkan. Keresahan dan ketakutan yang ada di masyarakat akan meningkat jika berita-berita tersebut tidak segera dikonfirmasi atau bahkan diblokir. Selain masyarakat memikirkan dirinya agar tidak terjangkit COVID-19, mencukupi kebutuhannya sehari-hari, tetapi masyarakat juga dihantui dengan berita yang tidak benar. Beban psikologis yang dialami masyarakat Indonesia akan semakin bertambah berat. Isu-isu hoax tersebut dianulir dalam berbagai kasus. Misal hoax tentang skenario krisis ekonomi di Indonesia, informasi tentang obat-obatan penangkal virus corona, tentang cara pencegahan virus corona, cara penularan virus corona, tentang beberapa kepala negara atau warga yang melakukan pengobatan akibat adanya virus ini. Bahkan, sampai dengan paket internet gratis, kondisi ini tentunya akan semakin membuat masyarakat bingung dan tertekan. Tentunya, pemerintah dalam hal ini menjadi tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, terus melacak dan memblokir berbagai media atau portal hingga akun medsos yang memuat berita bohong yang sudah tersebar dikonsumsi oleh masyarakat. Menkominfo Johnny G. Plate telah melakukan langkah-langkah strategis, termasuk diantaranya berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Isu hoax ini bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah semata, melainkan diperlukan peran serta tanggung jawab moral segenap masyarakat dan elemen yang ada di negeri ini. Untuk membasmi berita hoax, kita perlu bergandengan tangan untuk memutus rantai penyebaran berita bohong, karena hanya akan memperburuk situasi di tengah krisis darurat nasional akibat pandemi COVID-19 ini. Dan semoga para partai politik punya rasa kebersamaan untuk membantu masyarakatnya yang terkena dampak dari virus corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.